wasallam. Kajian tauhid kita memasuki tema berikutnya. Ini tema memang agak ekstrim ya. Agak ekstrim, tapi tidak apa-apa ya, namanya tauhid itu ya. Kesannya begitu. Di mana-mana kajian tauhid itu ya kesannya begitu. Tergantung kita mau mengesankan apa tidak. Kesan kita biasa saja. Apa babnya? Bab man afa'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallahu aw tahlili ma haramallah faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Ini babnya luar biasa. Jadi bab yang membahas tentang siapa saja yang taat kepada ulama atau taat kepada pemimpin tetapi bertentangan dengan aturan Allah, baik dalam pengharaman maupun penghalalan. Intinya ketaatan itu tangan dengan aturan Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang menuhankan ulama atau menuhankan pemimpin. Kan mengerikan banget, Pak. Berharap menjadi orang yang taat kepada ulama, berharap menjadi orang yang taat kepada pemimpin, malah kedronyok. Tahu kedronyok? Kebablasan, dianggap menuhankan ulama dan menuhankan pemimpin. Ini Pak, hati-hati. Jadi dalam konteks ini kita harus punya aturan main, punya rambu-rambu. Seperti apa sih rambu-rambunya taat kepada ulama, dan seperti apa rambu-rambunya taat pada pemimpin? Ada rambu-rambunya. Ya pasti ayatnya kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Secara umum itu bahasannya. Ada anjuran agar kita taat pada pemimpin dan ulama. Wa ulil amri minkum itu tafsirnya banyak. Ada yang menafsiri ulama, ada yang menafsiri umaro. Ala kulli hal, ulama dan umaro masuk ulil amr. Ya, masuk ulil amr. Maka yang taat ulil amr otomatis dia taat pada ulama, taat pada umaro. Tetapi ternyata ada kode etiknya. Taat pada ulama bagaimana caranya, taat pada umaro juga bagaimana caranya. Apa batasannya? Jangan sampai justru malah terjebak dalam menuhankan umaro, menuhankan pemimpin atau menuhankan. Baru dengar tema ini? Apa sudah berkali-kali? Sudah pernah ya? Ya, kita ulang-ulang bokalane. Atau kita meyakinkan kembali. Jadi gini, temanya agak sedikit ekstrim, tapi tidak apa-apa. Orang kan tinggal mengesankan saja. Nah, kita awali dalam satu khobar mauquf, karena nggak sampai Rasul mauquf. Waqala Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas, atau ya sama sepupunya Nabi lah, cuman lebih muda Abdullah. Dan ketika Nabi Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi, Abdullah masih kecil. Tetapi Nabi Muhammad memberikan respek yang luar biasa bahwa anak ini sepupu saya ini nanti menjadi orang ulama. Mesti begitu kan sama Nabi. Jadi betul-betul semacam doa Nabi. Betul, maka Abdullah bin Abbas menjadi dewasa, menjadi mufassirus sahabat, termasuk salah satu ahli tafsir dari kalangan sahabat. Sebab sahabat Nabi ini banyak tisnya, ada yang juragan, ada Pak. Namanya apa? Juragan Muhammadiyah namanya apa? Saudagar Muhammadiyah, singkatannya apa? Saudagar Muhammadiyah.
Abdurrahman bin Auf itu saudagar Muhammadiyah. Lu kok bisa? Iya, karena dia umat Muhammad. Iya kan? Betul atau tidak? Yang boleh menyandang Muhammadiyah itu bukan hanya orang yang berorganisasi Muhammadiyah. Orang yang menjadi umat Muhammad namanya siapa? Muhammadiyah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu Muhammadiyah. Saudagar kaya. Sama banyak yang lain. Tetapi ada yang bukan saudagar. Ya misalkan Abu Hurairah, dia ahli hadis, ahli periwayatan. Ibnu Mas'ud, ahli fikih. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, ahli pemerintahan. Begitu, jadi memang Nabi mengkader itu tidak semuanya harus jadi ulama. Tapi sistematisnya, oh kamu ahlinya di sini, kamu ahli di sini. Kader oleh Nabi. Luar biasa. Nah, itulah hebatnya. Termasuk Ibnu Abbas juga cikal bakal tabib, tapi tabib ketiba min tabibin nubuwah gitu. Jadi tabib pengobatan yang menggunakan apa namanya pendekatan ruqyah. Ibnu Abbas pernah berujar begini, yushaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqul qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ini sebuah perumpamaan, sebuah ujaran. Hampir saja Allah akan menghujani kalian dengan batu dari langit. Hampir. Tapi tidak terjadi. Loh, apa sebabnya kok Allah akan menghujani dengan batu-batu? Karena ketika aku sampaikan, Rasulullah bersabda, kok malah kalian berhujah? Kata Umar, kata Abu Bakar. Tidak boleh begitu. Jadi ketika Allah dan Rasulnya sudah berbicara, semuanya harus diam. Fokus pada ati'ullah wa ati'ur Rasul. Oh, berarti ketaatan pada ulama, termasuk ulama Abu Bakar dan Umar, harus ditinggalkan. Mengutamakan Rasulullah. Tuh. Jangan sampai kaul ulama ini melanggar kepada aturan Allah dan Rasul. Jadi peristiwa di zaman sahabat juga pernah terjadi begini. Ketika para sahabat lain berhujjah dengan hadis Rasul, ada yang berhujjah dengan ucapan para sahabat. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak menghormati, tidak ya ayyuhalladzina amanu. Di surat saya lupa jadi. Jadi kita harus mengedepankan keutamaan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Surat apa itu? Blank pikiran saya. Surat apa? Ada yang hafal ini anak-anak pondok? La tuqaddimu baina yadayi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Lah, kamu jangan mendahulukan, mengabaikan, ya, bukan. Termasuk la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi khayrat. Termasuk la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih, la tarfa'u aswatakum baina sawtin nabi wa la tashharu lahu bil qaul, dan seterusnya. Nah, itu mengutamakan Allah dan Rasulnya. Yang lain harus diam. Jangan kita mengutamakan ulama, malah meninggalkan Allah dan Rasul. Nah, ini yang dikatakan oleh
Abdullah ibnu Abbas. Ketika aku mengatakan hujah Rasulullah, kenapa kalian masih mencari-cari hujah di luar Rasulullah? Kalau itu yang terjadi, tunggu nanti dihujani oleh Allah batu-batu dari langit. Itu loh maksudnya. Nah, sehingga tawakuf kita ya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang kemudian dicontoh, ditiru oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Pokoknya urusan agama rujuknya kepada siapa? Quran dan sunnah. Sudah. Tapi kalau bicara masalah pendapat, lain ceritanya. Lain ceritanya. Sama-sama berpendapat. Tidak perlu diagung-agungkan. Dahong namanya pendapat. Ada yang menarik ya, terkait dengan tentang pendapat-pendapat. Saya mengutip pernyataannya Abu Hanifah. Kala Abu Hanifah rahimahullah, "Idza ja'al haditsu an Rasulillah fa'ala ar-ra's wal 'ain." Ketika datang hujah itu dari mana? Dari Rasulullah, kita angkat di atas kepala dan mata kita. Hormati kita. Artinya kita hormati. Wa idza ja'a as-sahabah radhiyallahu anhum fa'ala rasul 'ain. Ketika para sahabat Nabi berhujjah, ya kita angkat juga. Angkat topi lah bahasa kita. Tetapi apa? Wa idza ja'a 'an tabi'in. Tetapi jika fatwa itu dari tabi'in, apa kata dia? Fanahru rijal, saya laki-laki. Hum rijal, tabi'in juga laki-laki. Saya tidak terlalu respect terhadap pendapat tabi'in. Kata siapa? Kata siapa? Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah juga seorang tabi'in, masalahnya gitu. Jadi kalau sama-sama pendapat tabi'in, ya sorry lah. Saya juga tabi'in, dia juga tabi'in. Ya, saya tidak terlalu respect. Saya hanya respect kepada pendapat Allah dan Rasul atau para sahabat. Ini yang dicontoh oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya respect kepada pendapat Allah, pendapat Rasul, atau mungkin pendapat sahabat. Tetapi kalau di bawah itu, Muhammadiyah juga banyak tokoh-tokohnya yang bisa berpendapat sama dengan mereka. Nah, ini mirip. Jadi saya tak pikir-pikir ini Muhammadiyah jangan-jangan ngambil dari kaulnya siapa? Abu Hanifah. Artinya selama itu pendapatnya bukan Rasul dan para sahabat, tabi'in, apalagi tabi'in, apalagi di zaman sekarang lah ya, pendapat saja. Itulah sebabnya tawakufnya Muhammadiyah hanya kepada Quran dan hadis. Kalau di bawah itu namanya pendapat, Muhammadiyah tidak terlalu respect pendapat, karena akan melahirkan banyak pendapat. Nah, sehingga dalam hal berfatwa Muhammadiyah juga tidak menyandarkan pada pendapat ulama, tapi pendapat Allah dan Rasul. Itulah namanya ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Paham ya? Ya semuanya juga paham Quran dan sunnah, ya sama. Tetapi kalau rujuknya kepada pendapat orang, nanti semakin banyak pendapat ya semakin bermasalah, jadi bermusuhan. Itu filosofinya. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Jadi tadi sudah diawali dengan kaulnya siapa? Abdullah bin Abbas yang mengatakan hati-hati. Ketika aku sampaikan hujah Rasulullah, ketika aku sampaikan hadis Rasulullah, kok kalian masih memilih pendapat di Rasulullah? Niscaya Allah akan apa? Menghujani kalian dengan batu-batu dari langit. Kesannya seperti itu. Betapa prioritasnya kita harus mengutamakan Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad, ya tentu ini kalangan tabi'in. Ahmad bin Hanbal ini ya termasuk yang paling muda di kalangan para pendiri mazhab. Mazhab itu kan ratusan sebenarnya, yang terkenal yang memang itu. Ya seperti Ustadz juga ribuan, jutaan, yang terkenal ya hanya beberapa leader saja, termasuk
Imam Ahmad juga kalangan tabi'in, muhaddits dari kalangan tabi'in. Apa kata dia? Wa qala Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah menyampaikan satu pernyataan, ajibtu liqaumin araful isnad wa sahahahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Heran, heran, heran. Banyak orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihan hadis, tetapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa tidak berpendapat dengan hadis sahih saja? Kok malah pendapatnya ulama sekelas Sufyan Ats-Tsauri? Sama sekelas. Kalau Sufyan Ats-Tsauri memang lebih tua daripada Imam Ahmad. Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa kalian tidak langsung mengambil hadis sahih atau berita yang syaratnya bagus, kok malah milih-milih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri atau pendapat yang lain? Itu artinya apa? Ketika Quran bicara, ketika hadis sahih bicara, kenapa kita repot-repot memilih pendapatnya orang-orang gitu loh, pada pendapatnya orang lain? Harusnya mengutamakan jelas cetowelo-welo Qurannya, betul? Jelas cetowelo-welo hadisnya. Ngapain kita mesti harus repot-repot mencari pendapatnya selain Allah dan Rasulnya? Ini pernyataan Imam Ahmad ini baik untuk kita tiru, bahwa kita tidak usah terlalu membabi buta mengikuti pendapat orang, tetapi membabi buta mengikuti Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis inilah yang namanya harga mati. Kalau yang lain harga tawar-menawar. Yang harga mati ya hanya Quran dan hadis. Tidak bisa, tidak. Karena ada perintah. Yang lain tawar-menawar saja. Ini juga termasuk kaul yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Oke lah kita menghormati pendapat ulama, tapi jangan kemudian membabi buta. Kalau membabi buta, apalagi bertentangan dengan aturan Allah, malah bisa-bisa terjebak dalam apa tadi babnya, menuhankan, mengerikan. Nah, kemudian Imam Ahmad berhujjah dengan surah An-Nur ayat 63, nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, waspada kepada siapa? Orang-orang yang yukhalifuna an amrih, orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara Rasul. Rasul jangan ditinggalkan. Pendapat Rasul paling benar. Niscaya mereka akan ditimpa dengan fitnah atau akan ditimpa dengan siksa yang sangat pedih. Hujahnya Imam Ahmad bahwa hadis harus dikedepankan daripada pendapat orang biasa. Ini penting juga. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Nah, keterangan di atas tadi, baik itu pernyataannya Ibnu Abbas, pernyataannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, maka didasari semua itu dari satu ayat Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah, ya. Nanti dicek suratnya, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Telah terjadi penuhanan atau mempertuhankan ahbar, para ulama-ulama. Ahbar dan ruhban itu para ulama, hanya beda. Kalau ahbar itu ulama Yahudi,
Kalau ruhban itu ulama Nasrani. Telah terjadi menuhankan para ulama Yahudi dan para ulama Nasrani. Jadi di kalangan mereka telah terjadi penuhanan kepada para ulamanya. Mungkinkah itu terjadi terhadap umat Islam? Umat Islam telah menuhankan para ulamanya. Mungkinkah terjadi? Ya mungkin. Ketika peristiwa ini telah melanda masyarakat Yahudi dan Nasrani karena mereka menuhankan para ulamanya. Ya jangan-jangan nanti akan terjadi pula. Atau malah sudah terjadi, jangan-jangan. Jangan-jangan sudah terjadi umat Islam menuhankan para ulamanya, tidak menuhankan Allah. Dan seterusnya ayatnya, wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahid, padahal mereka tidak pernah diperintahkan kecuali untuk loyal kepada siapa? Ilahan wahidah, loyal pada Allah, zat yang esa, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, tidak ada yang pantas untuk disembah atau diberikan loyalitas kecuali Allah. Teramat suci Allah terhadap orang-orang yang dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini sebenarnya ingin menggarisbawahi, oh ternyata telah terjadi sebuah kaum yang menuhankan para ulamanya, para pemimpinnya, yakni di kalangan siapa? Al-Yahud. Wah, itu pengajiannya apa ya bahasanya? Sarah. Ya orang Sarah menjadi internalan di masjid. Kalau di TV tidak mungkin ya. Ini pengajian di dalam masjid kita. Internal di masjid kita. Nah ini penting. Agar supaya kita tidak menuhankan selain Allah sebagai ilahan wahidah. Contoh misalkan yang telah terjadi tentang wal masih ibna Maryam. Al-Masih ibn Maryam itu adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, tetapi berujung menjadi Tuhan. Di kalangan Yahudi ada namanya Uzair. Uzair itu adalah ulama, seorang ulama Yahudi, tetapi berujung dengan dituhankan. Uzair itu menjadi Tuhan. Dan nanti panjenengan bisa lihat tentang ini. At-Taubah ayat 30. Ya. Bagaimana kaum Yahudi telah menuhankan Uzair dan Nasara telah menuhankan Al-Masih bin Maryam. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil Nasara wal Masih ibnullah, dan orang-orang Nasara juga mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan berkatalah orang-orang Muslim bahwa Kiai A, Kiai B adalah sebagai apa, Pak? Kalau wali ada tentuannya sebagai wasilah, nah itu agak berat. Kalau wali ada ketentuannya, kalau wasilah itu agak berat. Karena saya sudah mengecek kemarin bahwa dalil-dalil yang mengatakan bahwa perwasilahan dengan zat, dengan manusia, seorang masyayikh, seorang syekh dijadikan sebagai perantara atau bahkan berhujjah dengan Nabi dengan hadis riwayat tertentu. Saya cek ternyata hadisnya
sangat dhaif. Dan itu hadis yang selama ini diagung-agungkan sebagai dasar perwasilahan bahwa Nabi itu pernah dijadikan oleh para sahabat sebagai wasilah kepada Allah. Tapi setelah saya cek dan ditahrij, ternyata standarnya hadisnya baik. Jadi menggunakan hadis dhaif sebagai dasar perwasilahan. Kalau wasilah sendiri itu ada, tetapi kalau menjadikan manusia atau Nabi sebagai perantara, itu penggunaan hadisnya hadis baik. Setelah dicek dan ditahrij. Nah, peristiwa ini terjadi di kalangan siapa? Kaum Yahud kan? Apa yang enggaknya harap terjadi di kalangan umat? Oleh sebab itu, hadis yang akan menjadi tumpuan pemikiran kita adalah ketika Nabi membacakan ayat ini, surah tadi apa? Surah At-Taubah ayat 31. Lihat, itu orang-orang Yahudi telah menuhankan para ulamanya. Lihat, orang-orang Nasara telah menuhankan para ulamanya. Lalu para sahabat mengkonfirmasi. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Kalau kita ya tidak ikut-ikutan kanjeng Nabi katanya. Itu kan kaum Nasara dan kaum Yahudi. Apa kemudian Nabi mengatakan? Alaysa yuharrimuna ma halallah. Bukankah ulamamu juga telah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Fatuharrimunahu, maka kamu ikut-ikutan mengharamkan. Ada nggak yang seperti itu? Ulama mengharamkan sesuatu padahal Allah membolehkan. Lalu kalian mengikuti pendapat ulama. Kamu main-main mengharamkan juga. Coba kasih contoh nanti. Ini kalau yang udah jawab kasih ribat nggak ini kira-kira? Kasih hadiah nggak kira-kira? Wa yuhalliluna ma harramallah fatuhallilunahu. Ada ulama umat Islam yang menghalalkan sesuatu padahal Allah mengharamkannya. Lalu kalian ikut mengharamkannya juga. Qultu, bukankah begitu? Bala, ya. Oh ya, betul juga Rasul. Ya, banyak di masyarakat kita mendingan kita melu maring tokoh tertentu, apakah itu mengharamkan atau itu menghalalkan, padahal itu bertentangan dengan aturan Allah. Ada nggak seperti itu? Kasih contoh ya. Nanti kasih hadiah. Hadiahnya Al-Fatihah. Fatilka ibadatuhum. Nah itulah, kalau terjadi begitu ya kamu menyembah mereka. Berarti. Jadi kalau kita mengikuti ulama, ulama itu bertentangan dengan aturan Allah, berarti kita menyembah ulama itu sebagai apa? Arbaban bintu. Ngeri banget. Ngeri banget. Ini kajian berpikir namanya. Berpikir, ngeri juga ya. Padahal ulama itu waliullah, betul atau tidak? Ulama itu waliullah, tapi kebablasan melu ulama malah menyembah kepada ulama. Harus hati-hati, Pak. Maka nanti ada hujat. Nah, lantas harus bagaimana? Nah, maka bahasa yang paling mudah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatal khaliq. Tidak ada kamus taat kepada ulama manapun, makhluk manapun, kalau ternyata itu bertentangan dengan aturan orang Abu Bakar, orang Umar, orang siapa, orang nekwe ternyata bertentangan dengan aturan Allah. Tapi kan Abu Bakar kan tidak bertentangan, maksudnya pomati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pernyataan terakhir ini yang harus kita pikirkan. Bukankah kalian juga begitu? Orang usah madani wong Yahudi dan Nasrani wong kowe beya pada menuhankan para ulamanya. PR Pak, siapa yang kasih dan jawab kasih. Ini Bapak. Jelas ya? Sangat jelas sekali alasan kita kenapa kita bahas tema ini, karena kita mengkhawatirkan. Nah, ternyata di Persyarikatan Muhammadiyah memang tidak ditradisikan untuk membabi buta
mengikuti ulama. Contoh yang sangat viral di pondok pesantren, di YouTube. Saya pernah membaca seseorang ulama yang menggugat warga Muhammadiyah itu tidak konsisten, tidak mengikuti ulamanya. Karena ulama si A, si B, si C begini, kok warganya begitu? Berarti Anda tidak mengikuti ulama. Di Muhammadiyah itu tidak ada tradisi mengikuti ulama. Menghormati ada, tapi tidak ada tradisi membabi buta melu ulama. Mengikuti ulama dalam konteks apa? Bihujjatih, tahu hujahnya, tapi membabi buta tidak. Itulah tradisi Muhammadiyah, tradisi kritis, boleh mengikuti ulama asal jelas dasar-dasarnya. Tetapi yang pasti tarjih itu mengajarkan kepada kita bahwa warga Muhammadiyah mengikuti fatwa tarjih, bukan fatwa ulama. Bedanya apa sih tarjih hasil ulama lain? Tarjih itu dihasilkan oleh ulama kolegial. Untuk menghasilkan satu fatwa itu membutuhkan puluhan ulama di bidangnya masing-masing. Tetapi kalau ijtihad fardiyah itu hanya satu orang, pendapatnya seorang. Ya pendapatnya Syafi'i tidak punya tim. Tidak punya tim untuk membicarakan hukum, nggak ada. Hambali juga begitu. Namanya ijtihad fardiyah. Loh kok diikuti? Ya kata kapasitasnya dia. Karena dia adalah orang yang berkompeten. Tetapi sekali lagi, fatwa itu hanya merujuk pada fatwa-fatwa keagamaan. Tapi kalau fatwa-fatwa ekonomi, fatwa-fatwa kesehatan, ya nggak ada. Oh, Imam Syafi'i bicara masalah kesehatan. Sudah pernah baca belum tentang kesehatan Imam Syafi'i? Ya nggak ada. Yang ada ya toharoh, najasa, kan gitu ya. Haji, kan begitu, siam, ya itu semuanya adalah urusan-urusan keagamaan. Itulah keterbatasannya kalau yang namanya ijtihad fardiyah. Jadi kemampuannya terbatas, ternyata hanya itu. Tapi kalau ijtihad kolegial, tim itu bisa bicara apa saja. Maka fatwa tarjih itu bukan hanya bicara keagamaan, termasuk bicara ekonomi, bicara siasat, bicara kesehatan, ada semuanya. Ada semuanya. Misalkan ini ya. Jadi kan sudah pernah membaca bagaimana hukum rokok menurut Imam Syafi'i? Ada nggak rokok menurut Imam Syafi'i? Makruh? Apa iyalah? Belum ada rokok jangan-jangan ya? Kalaupun Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, kira-kira gimana fatwanya tentang rokok itu? Makruh, halal atau mubah atau haram? Ya karena Imam Syafi'i bukan ahli kesehatan. Kalau dia sendirian, tidak ada timnya, repot. Nah, makanya Muhammadiyah mencoba untuk berijtihad secara kolektif, kolegial. Dikumpulkan para ahli jika itu membutuhkan pembicaraan tentang hal tertentu, tentang kesehatan, tentang siasat misalkan. Jadi seperti itu. Nah, itulah perbedaannya antara ijtihad fardiyah dengan ijtihad jamaiyah. Nah, saudaraku ma'asyiral muslimin, dari rangkaian statement-statement para ulama kemudian diakhiri dengan landasan dalil yang kuat terkait dengan masalah hati-hati itu, taat kepada ulama, jangan sampai kebablasan. Sebab kalau kebablasan bisa malah menuhankan. Haruslah berpikir, oh iya, lantas harus seperti apa cara kita taat pada ulama, dan cara kita untuk berhenti tidak taat pada ulama. Ternyata jelas kalau sampai ketaatan itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, ya itu sangat mengerikan. Sudah ada contoh Bapak Ibu sekalian? Contoh Allah mengharamkan tapi ulama mengharamkan, kalian ikut-ikutan. Atau contoh yang ulama mengharamkan padahal Allah menghalalkan, kalian ikut-ikutan.
Bisa kasih contoh apa tidak? Dua. PR. Ya nanti di bab-bab kita nanti. Ya. Apa kira-kira yang kalian ikut-ikutan menghalalkannya, padahal Allah mengharamkannya? Apa yang kalian mengharamkannya, atau sebaliknya, padahal Allah berbeda? Nah, inilah kemudian pernyataan yang lain. Wa qala ar-Rabi' sami'tu Syafi'i. Nah, Imam Ar-Rabi' ini mengutip ucapannya Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Rahimahullah. Idza wajadtum fi kitabi hilafa sunnati Rasulillah fahudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Ini pernyataannya Ar-Rabi' tapi kutip statementnya Imam Syafi'i. Jika kalian mendapatkan di kitabku berbeda dengan ajaran Nabi, maka ambillah olehmu ajaran Nabi. Tinggalkan apa yang aku katakan. Kira-kira seorang penulis kitab di era sekarang ada nggak sejujur Imam Syafi'i? Saya kepengen lihat kitabnya siapa kira-kira. Di akhirnya dia mengatakan, jika kalian mendapatkan pelajaran dari Rasul lebih berharga, tinggalkan isi buku saya ini. Ada nggak kira-kira seperti itu? Padahal Imam Syafi'i sudah mengawali. Kan luar biasa itu namanya. Luar biasa. Tingkat kejujurannya menjadi seorang ulama boleh diakui. Nah, yang ada sekarang malah kalau sudah menjadi seorang ulama, ikutilah aku sampai kapanpun, sampai liang kubur juga. Betul atau tidak, Pak? Ikuti saya. Dipelalai, mentahdir orang lain gara-gara muridnya ngaji maring ngana majikan. Kowe kudu ngaji karo aku. Nek kowe orang ngaji karo aku ditahdir. Wow, diancam, Pak. Kamu telah mengkhianati guru sendiri. Ada nggak yang seperti pengajian itu? Di Majalah mungkin nggak ada, di kota banyak. Banyak ya. Itu khilaf Imam Syafi'i. Bertentangan dengan kejujuran Imam Syafi'i. Yang kita harapkan Ustadz-Ustadz di Muhammadiyah punya kejujuran sebagaimana kejujuran Imam Syafi'i. Jika kalian mendapatkan ilmu lebih baik, tinggalkan ilmu dari yang pernah belajar kepada saya dengan gitu. Ini hebat, hebat. Jangan malah mentahdir orang yang ngaji kepada orang karena tahu ini muridku, ketahuan dia ngaji di sana, ditahdir dia. Woi, ulek dia. Ini di kota banyak. Saya sering mendapatkan curhatannya. Lah, menung sampai sederhana saja, lah menung sampai. Nah, ini luar biasa. Nah, kita tidak ingin punya hal seperti itu. Dan alhamdulillah Muhammadiyah juga tidak seperti itu. Makanya ketika ada kiai menggugat, warga Muhammadiyah tidak konsisten mengikuti dahlan. Karena Muhammadiyah bukan kelompok dahlanian. Soal ada kelompok Gusdurian tidak masalah. Tapi di Muhammadiyah tidak ada kelompok dahlanian. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang komitmen mengikuti ar-rujuk ila kitabi was sunnah. Itulah sebabnya. Jadi bukan berarti warga Muhammadiyah tidak konsisten untuk ulamanya. Kita sudah punya tim ulama yang harus kita ikuti, namanya fatwa majelis kaji. Dan itu bukan perorangan, itu kolektif, kolegial. Saudaraku ma'asyiral muslimin, ini tema diskusi kita hari ini. Hati-hati dalam praktek taat kepada ulama. Boleh, tapi bersyarat selama ada hujjah yang benar. Kalau tidak ada yang hujjah benar, mirip Syafi'i, tinggalkan saja ajaranku, ikuti hujjah yang lebih baik. Nah, cara seperti itu namanya ittiba. Beda dengan taklid. Kalau taklid itu membabi buta, pendeng, gepeng. Ora pendeng gepeng itu taklid. Tapi kalau ittiba itu berhujjah. Nyong melu kae karena dia menyampaikan hujjahnya.
Dan ini memang agak berat, tradisi seperti ini agak berat. Yang paling kepenak kan taklid. Tradisi taklid itu paling kepenak. Orang mikir bahwa semutu baik. Tahu mutu Pak? Tengungkul sekumul apa nih? Nah, ternyata kita tidak diajar seperti itu. Para salafus saleh mengajari kepada kita untuk punya daya kritis yang bagus. Sampai-sampai yang kamu bisa berhujah dengan hujah Rasulullah lebih bagus dan tinggalkanlah ajaran. Ini menarik apa yang tadi disampaikan pertama oleh Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah itu tidak terlalu gentar, tidak terlalu silo dengan pendapatnya, sama-sama laki-laki. Karena dia juga tabiin. Rijal wa ana rijal. Rijal wa ana rajul katanya. Mereka laki-laki, laki-laki. Tidak usah terlalu silo dengan pendapat Quran. Dan ketika orang berpendapat 1000 kepala ada 1000 pendapat. Mumet. Kalau kita hanya mengikuti pendapat orang, mumet. Karena apa? Semakin banyak kepala, semakin banyak. Tapi jadilah orang yang ingin rujuk kepada kitab sunnah. Itu cara yang terbaik. Saudaraku ma'asyiral muslimin, makatan yang bisa saya presentasikan dari tema pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini nanti akan jadi bekal kita untuk bisa berdiskusi semakin mematangkan. Karena ada ancaman taat pada ulama bisa terjadi menuhankan ulama dengan maksud taat malah menuhankan. Ini berbahaya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo